Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ulama besar yang namanya dipuji-puji oleh orang dan diingat oleh orang, baik dari negeri-negeri timur sampai dengan negeri-negeri sebelah barat, pernah mengatakan satu hal yang kelak akan diingat oleh orang-orang yang belajar, akan diingat oleh orang-orang yang menuntun ilmu. Beliau sempat berkata, "Wahai saudaraku, ada 6 syarat yang harus saya sampaikan kepada Anda agar Anda dapat menguasai sebuah ilmu, yaitu memiliki kecerdasan. Memiliki kecerdasan dan memiliki semangat, memiliki kesungguhan dalam mencapai ilmu, memiliki bekal, bersama dengan pembimbing. Dan yang keenam, beliau mengatakan adalah waktu yang lama." Dan ternyata, Bapak Ibu, untuk mendapatkan ilmu, ternyata ilmu tidak murah. Minimal ada 6 yang perlu kita miliki ketika kita menuntut ilmu. Kita perlu kecerdasan, kita perlu kesabaran, kita perlu bekal, bahkan kita perlu pembimbing untuk mendapatkan ilmu. Dan yang terpenting, kita perlu waktu. Bahwasannya ketika kita menuntut ilmu, ada selang waktu yang kita perlukan untuk mendapatkannya. Dan ternyata, tahukah kita, ulama yang kita maksud lahir dalam kondisi keluarga yang tidak kaya. Bahkan dia adalah seorang anak yatim. Dia belajar dan belajar, menguasai Al-Quran ketika dia berumur masih 7 tahun. Dan tidak hanya itu, kitab Muwatta Imam Malik dia hafalkan tatkala dia masih berusia 13 tahun. Dan ketika belajar bersama Imam Malik, beliau belajar di hadapan Imam Malik. Tapi apa yang terjadi? Beliau menulis apa yang disampaikan oleh Imam Malik dengan sebatang lidi, dengan tinta ludahnya. Dia tuliskan di tangan beliau. Lalu Imam Malik bertanya maka beliau mengatakan, "Wahai Tuan, aku sangat dengan tenang memperhatikan apa yang sedang Tuan sampaikan. Tapi apa daya, aku tidak memiliki bekal untuk membeli buku dan pena." Dan anak ini kemudian beranjak dewasa, anak yatim dari sebuah desa kecil. Lalu kemudian dia pergi mengarungi daratan yang sangat luas menuju daerah Hijaz, menuju daerah tempat lahir Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemudian selama 16 tahun dia menghabiskan hidup dia untuk mempelajari bahasa Arab. Padahal dia adalah orang yang terlahir orang Arab dan berbahasa Arab. Namun 16 tahun dia pelajari silsilah-silsilah orang Arab, sejarah orang Arab, budaya orang Arab, dan juga bahasa Arab. Karena dia tahu dia tidak akan mungkin memahami agama ini kecuali dengan bahasa Arab yang jernih dan terang. Dan ternyata beliau memberikan kepada kita pelajaran betapa ketika kita ingin memahami agama perlu waktu yang cukup panjang. 16 tahun bukan waktu yang sangat sebentar untuk kita belajar. 16 tahun bukan waktu yang sangat sebentar untuk kita bersabar meniti jalan dalam pelajaran. Dan 16 tahun bukan waktu yang sebentar untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Anak yatim mulai berfatwa ketika umur belasan tahun, mengajarkan pada ulama-ulama yang sudah berjenggot dan bahkan lebih daripada puluhan tahun daripada umur dia. Dia mengajarkan di Makkah, dia mengajarkan di Madinah, dia mengajarkan ke seluruh tempat. Sampai satu waktu kemudian dia pergi ke kota Irak dan mengajarkan kemudian ilmu-ilmunya di sana. Dia tidak pernah berhenti belajar dan dia tidak pernah berhenti mengajar. Bahkan satu waktu dia terus-menerus mengarungi dunia, melihat bumi Allah, dan kemudian mengajarkan lebih banyak lagi dengan perkataan-perkataan dia. Qaul, kemudian dia keluarkan qaul jadid yang memperbarui qaul-qaul yang pernah dia katakan, yaitu adalah qaul qadim. Ulama ini semakin membesar, semakin dikenal dan semakin bermanfaat bagi orang-orang banyak. Dan ternyata Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mendapatkan ilmu kita perlu mengorbankan waktu, bekal, bahkan kesabaran yang cukup panjang. 16 tahun yang beliau alami, beliau tempuh bukan waktu yang sebentar. 16 tahun yang beliau alami, yang beliau tempuh bukan waktu yang ringan untuk bersabar. Bahkan negeri-negeri yang begitu panjang dia susuri, menghabiskan waktu, bukan tempat yang pendek untuk dia lakukan.
Dan ternyata apa yang beliau lakukan selama 16 tahun, bahkan rentang waktu juga jarak yang beliau susuri, membuahkan ilmu yang begitu luar biasa bagi dirinya. Dan ternyata bukan hanya ilmu yang dia dapatkan, tetapi ilmu yang oleh kaum muslimin juga dapatkan dari beliau. Dan apa yang beliau tinggalkan kepada kita? Beliau tinggalkan kepada kita ribuan lembar tentang ilmu-ilmu yang terbaik dalam sejarah Islam. Beliau tinggalkan pemahaman-pemahaman yang menjadi sebuah mazhab yang paling luas dipakai di muka bumi. Dan ulama yang saya maksud, orang yang memberikan terang kepada dunia, tak pernah berhenti kemudian belajar, tak pernah berhenti kemudian mengajar. Maka beliau adalah seseorang yang kita kenal dengan nama Imam Syafi'i. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Asep? Alhamdulillah. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, di sebelah saya ini adalah orang yang sebenarnya kalau tidak ada saya, dia sudah pasti menjadi yang paling ganteng di sini. Namanya sudah ganteng, namanya Kasep. Oh salah, namanya Ustadz Asep. Nah, insya Allah perkenalkan Ustadz Asep. Ya, Tafadhol. Uncle Jeng, Uncle Jack, Ustadz Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, pakai cipika-cipiki. Saya nggak usah aja ya. Karena saya. Alhamdulillah. Saya lagi tepuk tangan buat dua orang ini. Sangat luar biasa sekali. Itu duduk kok di situ. Nah ini gara-gara si Oki nggak ada ini. Oh. Jadi saya yang ketiban untung ini. Saya kirain tadi Oki buka kerudung tadi di sini. Si Oki katanya kuliah. Ya Allah ya Rabbi. Mau nggak mau saya sementara yang ganti-ganti ini ibu-ibu ya bapak-bapak sekalian. Nggak Ketiban. apa-apa. Nggak apa-apa. Awas Oki ya. Honor sebagian buat saya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Uncle Jack. Alhamdulillah sekali. Itu luar biasa sekali. Kang Asep. Alhamdulillah. Ini sahabat karib. Sahabat karib. Alhamdulillah. Sudah lama? Sudah lama, kita semenjak kuliah bareng-bareng. Oh, kuliah di mana dulu? Orang bilang Institut Pesantren Bogor. IPB. Institut Pesantren Bogor. Yang saya tahu Institut Pertanian Bogor itu. Iya, semua orang di situ bisa jadi apa aja. Bisa jadi kemudian ustadz karena Institut Pesantren Bogor tadi, bisa jadi bekerjanya di perbankan, makanya Institut Perbankan Bogor. Ada juga berkata Institut Presiden Bogor, karena ada juga yang jadi presiden. Penyanyi juga ada yang jadi penyanyi, jadi P-nya ini banyak, penyanyi, presiden, penyair dan sebagainya. Pelawak juga bisa kan? Pelawak juga bisa. Biasa itu yang namanya negeri kita itu kan. Ya. Belajar sekolahnya teknik, bisa jadi anggota DPR. Nah, Macam-macam kan? sama IPB bisa melawan semua kecuali pertanian. Pertanian nggak ada di situ. Justru nggak ada. Enggak Luar lah, biasa sekarang sekali. udah bisa kok sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau nyapa dulu bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di studio dan di rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Mas-mas? Ini mas-mas apa bapak-bapak ini? Mahasiswa tapi mukanya tua. Bermutu berarti ya. Pada mbak-mbak, adik-adik semua, terima kasih udah hadir di acara kita untuk hari ini. Mari kita sambut yang namanya sebuah acara yang sangat menginspirasi kita semua, yaitu Inspirasi Iman, Langkah Menuju Istiqomah. Luar biasa sekali. Tetap semangat semuanya ya. Nah, nanti kita akan mendengarkan, akan kita simak dan kita akan menimba ilmu dari pembicaraan kita untuk acara kali ini. Tapi sebelumnya kita saksikan yang mau lewat dulu. Ya, kembali di acara Inspirasi Iman, Langkah Menuju Istiqomah. Alhamdulillah, tepuk tangan dong. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Wah, ini nih biang keroknya ini nih. Maafkan saya, boleh tempat duduk singgasana saya? Ambil. Oke, minta maaf nih, ya Allah, Masya Kemana Allah. tadi? Oke, kuliah katanya. Menimba ilmu, iya lagi kuliah. tadi Belajar kan. dan mengajar. Betul, kan belajar, di sini belajar lagi kan. Ibu-ibu saya mohon maaf karena terlambat, tadi saya belajar dulu di kampus. Wah, untung cantik, kita maafkan ya. Nah, Masya Allah nih ya, tadi sebenarnya sih udah ngintip-ngintip sih, ternyata Uncle Jack tuh oke juga Iya. gitu ya, Oke, Masya apa? Allah. Deg-degan. Jadi untain inspirasi udah, jadi host udah, tinggal jadi ustadznya aja belum. Ya, bener. Bisa sesat nanti orang. Nah, hari ini kan Masya Allah nih, karena tadi kan kita dibisikin kalau tema kita pada hari ini adalah
belajar dan mengajar. Nah, itu juga yang sekarang sedang Oki jalanin juga sebenarnya. Makanya agak telat kan tadi, karena Oki lagi belajar tadi. Untung telatnya nggak 16 tahun kayak Imam Syafi'i belajarnya. Coba kalau Baru 16 tahun. 16 tahun. Jadi Imam Syafi'i itu belajar selama 16 tahun. Bahkan untuk belajar bahasa Arabnya saja itu 16 tahun. 16 tahun. Coba belajar bahasa Arab berapa tahun, Om Jack? Belum pernah. Untung ini telatnya cuma satu segmen. Iya, kita sekolah aja 6 tahun SD aja udah bete ya. Saking itu ya gimana ya, saking semangatnya Saking dalam semangatnya, menuntut ilmu, saking semangatnya dalam belajar, tapi juga tidak mau kehilangan kesempatan yang luar biasa di sini karena di sini juga majelis ilmu. Insya Allah. Jadi ya itu tadi. Oke, mau cerita boleh nggak sih tentang sekolah Ki? Boleh itu. Ya? Tadi ilmu bidang apa itu? Iya, sekarang lagi ngambil S2-nya tuh pendidikan anak usia dini. Dulu kuliahnya S1-nya apa? Sastra. Sastra ke PAUD. Iya, tapi sebenarnya ibu-ibu kalau ingin saya berbagi, Mas Felix juga, Kang Asep Ya. juga, ternyata setiap ilmu itu tidak ada yang tidak berguna. Jadi walaupun kelihatannya wah oke S1-nya apa, S2-nya apa, ntar mungkin apa gitu. Ternyata itu bermanfaat sekali. Buktinya S1 oke ngambil sastra. Ternyata itu bermanfaat ketika oke menulis. Oke jadi buat tulisan. Sekarang S2 di ngambil Pendidikan ilmu. anak usia dini sama insya Allah akan double nanti. Pengen aku jadi murid kamu nanti. Itu kan usia dini lagi tuh. Usia senja. Usia senja itu udah. Nah, nanti kita akan bahas-bahas lagi lebih lanjut lagi dan juga kita pengen kasih tahu juga kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah, ibu-ibu semua yang ada di sini bahwa setiap ilmu yang kita pelajari adalah penting dan sebenarnya nggak harus kok kita sekolah formal karena belajar nggak harus juga kita nyantri. Kalau kita bisa belajar dimanapun asal ada niat dan kemauan yang kuat. Nah, setelah ini kita akan terus membahas lagi. Sudah kita dengar lagu Ikhlas. Nah, itu yang diperlukan biasa, juga kalau kita iya. mau belajar kita harus ikhlas. Jadi kita nggak belajar ilmu apa, tapi juga harus belajar ikhlas juga dalam hidup ini. Iya, Ya. agar Iya. ilmunya barokah. Oke. Nah, Betul. Oke. Iya. Ini ada hadiah spesial nih. Oh, untuk siapa? Bukan buat kamu. Oh, bukan udah kegeeran. Ada GR aja. Iya, hadiah spesial apa tuh? Ada hadiah spesial dari Allah. kita untuk Ustadz Felix. Masya Allah. Ulang tahun nggak hari ini? Enggak. Oh, enggak. Walaupun nggak ulang tahun, tapi kita mau kasih hadiah. Ya, apa tuh? Ini sesuatu yang insya Allah akan membuat Mas Felix merasa Sebuah rumah. Kuncinya. pengenannya. Tenang Langsung aja. aja Uncle Jack, siapa ini? Oke, silakan. Mana hadiahnya? Kenal 11 tahun tidak? berlalu Wah. sudah. Malam itu engkau datang ke rumahku, kamarku yang kecil, dan kau bertanya tentang kehidupan. Engkau bertanya, adakah Tuhan? Dan kau bertanya, untuk apa diciptakan semua ini? Dan kau bertanya, benarkah bahwa agama itu benar dan bahwa Islam itu benar? Dan kau bertanya dan terus bertanya hingga ku tak pernah mampu bisa menjelaskan itu semua. Tapi malam semakin larut, diskusi itu semakin menarik. 11 tahun berlalu sudah. Aku tak bisa melupakan, bahkan hingga ajal tiba. Sebuah pertemuan yang aku yakin disaksikan oleh ribuan bahkan jutaan malaikat-malaikat Allah. 11 tahun rasanya begitu cepat. Dan kau bertanya, jika memang benar kitab ini dari Allah, mana buktinya? Dan kau pun bertanya, bukankah ia karangan manusia, bangsa Arab? Kau bertanya. Dan aku cukup bertanya, cukup menjawab pertanyaanmu dengan kata-kata bahwa buku ini dengan sombong mengatakan, kitab ini dengan sombong mengatakan, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Cukupkah? Tidak cukupkah itu bukti untukmu? Dan kau juga tidak puas atas jawabanmu. Maka aku pun kemudian mengatakan, fa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim bimislih. Jika engkau masih ragu terhadap kitab dan terhadap orang yang aku utus, maka buat satu surat saja yang semisalnya. Maka engkau pun tertunduk. Dan tidak terasa fajar semakin dekat. Aku melihat detik jam menunjukkan pukul 4:30. Kau tertunduk dan aku katakan, bagaimana keputusanmu? Ini pilihan hidupmu.
dan engkau katakan, baiklah Kang, mulai hari ini aku memilih Islam sebagai agamaku. Dan aku katakan, baiklah, mulai detik ini aku akan membinamu sampai kapanpun, bahkan hingga seluruh alam semesta dan seluruh apa isinya Allah tetapkan akhir dalam kebaikan untuk kita. Dan akhirnya aku memelukmu dan tidak akan pernah aku lupa. Perkenalkan, ini adalah Ustadz saya pertama yang mau perkenalkan saya Islam, namanya Ustadz Fatih Karim. Subhanallah. Ini kas kerjanya panitia ini Mas. Waduh. Ini hadiahnya buat Ustadz Felix ini. Hadiah yang sangat luar biasa. Subhanallah. Dalam kehidupan Ustadz Felix. Assalamualaikum Kang Fatih. Saya nemenin ini aja nih. Ibu-ibu yang belum tahu, aduh saya terharu nih, gimana dong? Nangis ya? Sebenarnya saya sudah mendengar cerita ini dari semalam sebenarnya. Jadi saya menelpon. Jadi beliau ini, Kang Fatih ini merupakan guru dari Mas Felix. Ketika pada saat itu Mas Felix belum tahu sama sekali tentang Islam. Jadi saya ceritakan sedikit untuk ibu-ibu semua yang belum tahu, pemirsa semua yang ada di rumah. Pada tahun 2002, ketika itu seorang anak muda semester 2 bernama Felix Xiao pada saat itu sangat tertarik sekali kepada Islam. Kemudian beliau mencari-cari agama mana yang benar, kenapa semua Tuhan itu banyak Tuhan dan teman-temannya. Tapi kemudian pada akhirnya Allah mempertemukan beliau dengan gurunya yang bernama Kang Fatih. Kemudian dari Isya sampai subuh beliau berdiskusi tentang Islam. Dan pada akhirnya ba'da subuh itu, setelah subuh beliau menyatakan bahwa, saya jadi menangis, beliau mengatakan bahwa ternyata memang beliau pada akhirnya masuk Islam dan menyadari bahwa ternyata Islam adalah agama yang benar, Islam adalah agama yang memiliki Tuhan yang satu. Nah, lebih baik kita langsung saja mendengar bagaimana ceritanya, Bu. Ya, kalau kita kan alhamdulillah bersyukur pada Allah, dari kecil ini sudah Islam. Tapi beliau itu harus berjuang keras, harus gigih, harus belajar keras untuk bisa mengenal Islam dan sekarang menjadi penolong agama Allah. Ya, bagaimana dengan kita? Yang sudah dari bayi Islam, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi penolong agama Allah? Apakah harus kalah dengan Mas Felix yang baru 10, 11, 12 tahun memasuki Islam? Itu jawaban kita. Pilihan kita seperti apa? Sekarang saya ingin bertanya kepada Mas Fatih dulu sebagai gurunya dari Guru pertama ya. Mas Felix, guru pertama. Itu semalam saya sengaja telepon. Ya. Beliau menceritakan dan saya sangat haru sekali dengan cerita itu. Bisa diceritakan lagi Mas Fatih? Iya, saya ingin menepis bahwa banyak orang yang kemudian mengatakan kalau masuk Islam itu karena dimimpikan, ya. Kemudian karena ada sesuatu yang gaib gitu ya. Seakan-akan memang masuk Islam itu ada yang bilang masuk Islam kalau dengar azan gitu. Ya. Ini justru tidak terjadi ke Ustadz Felix Xiao. Kita bisa membayangkan dia datang ke kosan saya, waktu itu saya juga semester akhir tapi ekstensi. Dia waktu itu masih semester 3, nggak ganteng kayak gini. Ya. 2002 berarti. 2002. Makan pecel lele, saya masih ingat tuh. Dia masih pakai sendal jepit waktu itu. Dia datang ke kosan dan diskusi itu saya ingat saya sudah banyak yang lupa. Jam 8 malam sampai jam 5 nggak makan, nggak juga minum, dan seingat saya nggak ke toilet. Jadi diskusinya panas sekali. Kita tahan diskusi itu. Ya. Supaya pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu semua yang ada di studio penasaran bagaimana diskusi yang pada akhirnya membuat Mas Felix menjadi pilihan hamba Allah yang kemudian pada akhirnya masuk Islam. Nah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan membahas cerita yang luar biasa mengharukan. Tetap di Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Kita kembali lagi dalam Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Nah, menyambung tadi diskusi yang diceritakan oleh Kang Fatih, sebenarnya diskusi apa yang membuat akhirnya Mas Felix memilih Islam? Iya, diskusinya memang pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hidup. Jadi untuk apa sih sebenarnya kita diciptakan? Alam semesta ini diciptakan siapa yang nyiptakan gitu ya? Apakah Tuhan yang banyak atau yang seperti apa gitu? Kemudian ini apakah abadi nggak semua ini gitu? Kalau abadi, apa ujungnya? Apa keabadian?
Kemudian kalau semua agama mengklaim benar, kenapa orang Islam kok benci banget sama orang Cina gitu? Ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan pertanyaan mendasar dalam hidup kita yang semua orang bertanya sebenarnya dalam hatinya. Cuma ada yang mencari tahu detail sampai dapat beliau orangnya, ada yang enggak. Ya wes nerimo dari sononya. Kenapa kamu Islam? Ya kakekku Islam. Kakeknya kenapa Islam? Uyutnya Islam. Kenapa uyutnya Islam? Ya turunanku Islam semua, ya sudah gitu. Ya, Itu melihat poin. tadi Ustadz Fatih mungkin. Ya. Tadi kan ada 6 ya, Ya. perkataan Imam Syafi'i untuk mendapatkan ilmu. Ya. Nah ini mungkin sudah dapat nih satu pembimbing nih Ustadz Felix ini ya, mendapatkan hidayah Allah. Sebenarnya yang mendorong Ustadz Felix ya bertanya kepada Ustadz Fatih ini apa sih? Ya. Di awalnya nih. jadi temanya berubah nih, tapi saya cerita. Jadi gini, dulu kamu ketika sekarang saya ditanya SMP Mas kelas SMP kelas 3, saya sudah merasa mungkin tidak memahami lagi agama saya yang lama. SMP kelas 3 saya memutuskan secara fungsional untuk keluar daripada agama yang lama karena tidak memberikan pencerahan secara akal. Nah, ketika kemudian keluar dari agama yang lama, masih tetap ada pertanyaan. Tuhan ini sebenarnya siapa sih? Kemudian Tuhan ini apa maunya daripada kita? Jadi dari Kenapa kita pertanyaan-pertanyaan betul, itu. kenapa kita diciptakan dan sebagainya. Nah, ketika semester kedua ada satu teman saya yang lain yang kemudian menyampaikan bahwa dia punya seorang ustadz, dia katakan kamu harus ketemu dia supaya kamu diskusi dengan dia, supaya kamu tahu siapa ini Tuhan. Lalu kemudian saya bilang begini, saya sudah bosan dengan ustadz-ustadz. Kenapa? Karena ngomongannya sama aja, paling akhirat lagi, cuma kemudian membuat bingung dan sebagainya. Nah, ternyata dia bilang begini, kita ketemu dengan ustadz saya, dia orangnya nggak seperti ustadz yang biasa. Dia masih muda tapi ngomongannya penuh hikmah. Nah, itu saya ingat sekali. Nah, kemudian saya katakan ya sudahlah, nothing tulus kalau saya kemudian ketemu dengan ustadz ini. Nah, ketika saya ketemu benar berbeda dengan ustadz-ustadz yang lain. Biasanya pakai jubah, kemudian jenggotnya panjang gitu kan ya. Terus sorban misalnya segede ban Vespa sorbannya misalnya. Dan sebagainya. Ternyata saya ketemu adalah seorang pemuda yang seperti ini, tapi dulunya lebih cakep ibu-ibu sekalian. Sekarang udah agak botak-botak dikit. Masya Allah, ini kualat nih. Murid kurang ajar. Gurunya digituin. Alhamdulillah, tapi saya memang menganggap beliau sebagai orang tua dan kakak saya sekaligus. Nah, betul lah. Jadi adalah ketika saya ketemu, yang saya ketemu bukan standar ustadz-ustadz biasanya, tapi benar apa yang beliau sampaikan waktu itu menggugah pemikiran saya. Yang selama ini saya kemudian menyangka bahwa Islam hanyalah masalah akhirat, sekarang mulai kemudian terbuka. Nah, sampai akhirnya saya mengajak diskusi tadi di rumahnya yang diawali dengan makan pecel lele dan kemudian kita nggak makan apa-apa lagi sampai subuh. Nah, tentang diskusi tentang Islam itu alhamdulillah. Ustadz Fatih mungkin Ya. bisa digambarkan nggak semangat beliau mengajinya itu, belajarnya itu? Sangat saya masih sangat ingat. Beliau itu di Darmaga, kampus Darmaga. Saya itu di Baranang Siang, anak kos, yang waktunya anak mahasiswa, yang namanya kosan, itu dari Darmaga. Itu saya masih ingat setelah beliau masuk Islam, itu sekitar 3 sampai 4 kali seminggu. Seminggu. Jadi memang wajar kalau kita lihat ulama-ulama mengatakan ilmunya seminggu 4 kali. Iya, Oh, Masya iya. Allah. Satu kali naik 3 angkot. Iya, 3 kali angkot dan Satu itu kali jalan terus 3 angkot. dan itu Subuh lagi. di zaman itu mahasiswa. Dan itu terus berlanjut terus gitu. Saya ngelihat ini keseriusan yang luar biasa, luar biasa. Jadi wajar kalau kemudian ulama bilang kita tidak akan mendapatkan ilmu dari bermalas-malasan. Betul. Dan benar. Hingga hari ini juga benar. Banyak buku yang beliau karang. Bahkan saya belum punya buku, dia sudah punya buku. Dan nerbitin buku juga. Oh, sudah kemarin. By yourself. Sebenarnya ada Isinya cara. kosong. Apa tadi yang kemarin tulisannya? ya? By yourself. By yourself. Nah, sebenarnya ada yang menarik nih dari Mas Felix. Ketika beliau pada akhirnya masuk Islam, kemudian beliau belajar. Nah, saya dapat bocoran juga bahwa ternyata Mas Felix langsung mengajarkan ilmu yang beliau dapat. Sebulan kemudian langsung ketemu dengan Ya. Sebulan saya ketika masuk Islam, jadi saya masuk Islam, saya belajar dengan beliau. Jadi waktu itu saya kemudian memahami bahwa saya harus mendapatkan ilmu ini dari yang terbaik. Dan beliau lah yang terbaik pada masa saya masih kuliah. Nah, jadi saya kemudian sampai rela kemudian datang ke tempat beliau pada subuh karena beliau tidak punya waktu sama sekali pada waktu itu. Jadi karena Kamis malam beliau punya waktu tapi saya tidak. Akhirnya kemudian kita janjian pada subuh. Pada subuh kemudian saya belajar daripada beliau dan pada waktu itu saya langsung mengajarkan. Jadi sore harinya saya langsung mengajarkan karena saya juga punya kelompok. Jadi bayangkan belum bisa baca huruf hijaiyah, kemudian mengajarkan Islam pada orang-orang yang kemudian adik tingkat, adik kelas. Otomatis 2 bulan setelahnya bubar itu kemudian kelompok. kenapa bubar? Bubar Kenapa anak-anak karena ini? gurunya belum bisa baca Al-Quran. Oh,
Tapi semangatnya patut dicontoh. Alhamdulillah. Karena sebenarnya ketika kita mengajar, mau nggak mau kan ketika kita belajar, kita mempersiapkan dulu Betul, kan, belajar betul. dulu. Sebenarnya itu cara yang efektif untuk kita belajar dengan Alhamdulillah, mengajar. betul. Dari situ kemudian kita menjadi sadar bahwa belajar itu tidak cukup, tapi memang harus mengajarkan. Karena dari situlah kita dapat banyak ilmu. Dan akhirnya kita bisa belajar. Kenapa hari ini ngisi saya gagal atau kajian Ya, saya gagal? Karena saya belum bisa membaca Al-Quran. Maka kita benahi terus-menerus. Alhamdulillah. Ya. Saya jadi ingat pernyataan Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa ternyata rusaknya agama kita itu ada 4. Yang salah satunya adalah ketika kita beramal tanpa ilmu. Nah, itu Mas Ferry ini bubar sangat luar biasa gitu kan. Beramal tanpa ilmu. Udah mempraktekkan dia. Udah mau praktekkan dulu. Makanya kelompoknya bubar karena Satu angkatan dia. Satu angkatan. Ini sama Bang Asep Jadi juga. memang Mbak Oki ya, Mas Om Jack. Beliau ini ketika kuliah dulu, saya di Rohis di universitas, beliau aktifnya di fakultas. LDR. Ya memang kita ini aneh ya orangnya gitu kan, sipit-sipit ngaji gitu kan. Dan yang nggak kebayang itu, Emang kenapa orang sipit ngaji? oh sipit juga ya? Mas sipit ngurusin handphone aja. Ya kan di satu sisi gitu kan, biasanya orang-orang yang ganteng itu ngeband gitu kan, Iya. kemudian Kayak gaunnya saya luar lah biasa gitu kan. Nah, beliau ini malah subuh-subuh bukan ke tempat-tempat yang ini, malah ke dengan kata lain dan kata lain Mas Ferry enggak. Dengan kan tanpa disengaja mengatakan kalau orang ganteng kan biasanya gaul segala macam, berarti Nah, di saya lebih matanya ganteng Kak dulu. Asep. ya sesama ganteng harus saling memuji. Nah itu menarik tuh yang tadi Kang Asep katakan kan, kalau misalnya kita ingin mengajar kita juga harus memiliki ilmunya, ya setidaknya memantaskan diri lah Mas Felix. Tapi patut dicontoh juga semangat mengajarnya itu, luar biasa sekali. Coba contoh misalkan hadirin di sini nih, sudah banyak ilmunya belum? Sudah punya ilmu atau belum? Masa belum? Ayo coba, rukun Islam mana berapa? Oh itu tahu, itu ilmu. Pertanyaannya kan sudah disampaikan atau belum? Nah, Betul. Mas Felix ini dia belum tahu banyak, tapi sudah melangkahnya jauh gitu kan? Akhirnya apa? Ya tadi bubar. Nekat ya. Alhamdulillah. Ustaz, Mas Fatih selama proses belajar mengajar Ustadz Felix waktu itu bagaimana sih prosesnya, kejadiannya, apa perdebatan apa begitu serius, apa sampai berantem gimana? Sampai begitu enggak? Iya, saya termasuk agak kewalahan menjawab pertanyaannya. Karena pertanyaannya sangat kritis dan Karena jarang Islam ditanyakan. mengajar kita untuk berpikir. Iya. Jadi memang eksplorasi mendalam. Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang kalau orang nggak punya frame berpikir, udah itu nggak akan terjadi TikTok istilahnya. Tapi kemudian, ya alhamdulillah, biiznillah, hidayah minallah gitu ya. Kemudian saya bisa mencoba menjelaskan itu secara akli dan nakli. Secara akli saya jelaskan ya bahwa dia katakan bagaimana kita bisa percaya pada Tuhan yang Tuhan itu nggak kelihatan. Gitu. Saya bilang bahwa segala sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Kita tidak bisa melihat otak kita, pemirsa. Tapi ada. Apa berarti otak kita tidak ada? Mau dibilang nggak punya otak? Enggak kan? Oleh karena itu tidak bisa terlihat, itu bukan berarti tidak ada. Ada, tidak terlihat, menunjukkan lemahnya akal kita. Bukan berarti tidak ada. Adanya buah ini ada yang mengantarkan dan ada maksud pengantarannya. Pasti berarti ada yang menciptakan buah ini dan juga bermaksud untuk apa buah ini. Diskusi itu secara akli. Kemudian secara nakli tadi, dalil-dalil tadi saya jelaskan bahwa dia bilang bahwa ini kitab sombong amat. Di mana-mana itu halaman pertama. Mbak Uki lagi mau tesis nih, seru. Tesisnya pasti halaman awalnya ngomong gimana? Saya mohon maaf karena banyak kekurangan, segala macam, merendahkan diri. Saya mohon masukan dan saran Ya, agar betul. tesis saya jadi sempurna. Ya, ada Walaupun nggak akan gading pernah yang tak sempurna. retak gitu kan. Betul, ada gading yang tak retak. Nah, dia kemudian mengatakan bahwa kitab ini la raiba fi itu maknanya la syakka fi. Tidak ada sekecil apapun keraguan. Halaman awal sudah begitu ngomongnya. Berarti Allah itu benar, surga itu benar, neraka itu benar, janji Allah itu benar, kiamat itu benar. Nah ini yang kemudian, wah, ini bukan kitab sembarangan mulai. Ini bukan kitab sembarangan. Kemudian kalau ngomong kitab sembarangan jangan-jangan buatan orang Arab ini, karena tulisan Arab. Kemudian saya jelaskan tadi, justru kitab ini nantang semua manusia dan jin. Fa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kalau memang kalian ragu, satu surat aja deh buat coba. Bahkan kumpulkan jin manusia. Jinnya kok gini ya? Jin dan manusia gitu ya. Jin dan manusia untuk membuat semisalnya. Tidak akan pernah bisa. Sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Ya. Bualan taf'alu. Tidak akan pernah mampu
Nah, mulai semakin yakin lagi. Jadi akalnya disentuh, ya, kemudian secara pendalilan yang juga sudah disentuh, akalnya tersentuh. Nah, adapun beliau memilih Islam itu pilihannya. Dan beliau tahu resikonya. Nah, resikonya itu yang luar biasa. Iya. Itu yang luar biasa. Yang nggak gampang semua orang bisa mengambil Waktu itu. beliau masuk Islam nggak ada money politik, nggak ada kan? Bagi kaos nggak ada, bagi kaos. Bagi kaos. Kaos. Resikonya luar Pengalaman biasa. pribadi pasti ya. Nah Mas Felix, Ya. pengen nanya nih, ketika Mas Felix pada akhirnya memutuskan masuk Islam, kemudian Mas Felix mengajar kelompok, kemudian kelompok itu bubar, nah itu kan menjadi cambukan sendiri kan, berarti aku harus belajar. Itu seperti apa ketika pada akhirnya mengetahui kenyataan bubar nih kelompok? Pertama-tama tadi seperti yang Imam Syafi'i katakan harus ada semangat. Betul. Dan kemudian harus bersungguh-sungguh. Nah, kebetulan yang di sebelah saya ini adalah termasuk orang istimewa juga di kampus. Jadi pada saat saya masih di kampus, pada saat saya baru masuk Islam, seluruh barometer yang dikatakan ikhwan di kampus, nah ini ada di sebelah saya nih. Nah, jadi kemudian pinter, kemudian sakofahnya jago, kemudian istiqomah, dakwahnya luar biasa. Nah, ini ada di sebelah saya nih. Jadi kalau di kampus ini saya aliran hitam, ini aliran putih nih ceritanya. Jadi pakainya koko putih terus sampai sekarang. Kalau saya pakainya hitam-hitam terus. Nah, jadi pernah satu hari ketika saya di kos-kosan, ketika di kos-kosan, kemudian saya lagi main game ceritanya, main gamenya Age of Empire ceritanya. Nah, jadi main game perang. Nah, ketika itu Asep tiba-tiba datang karena dia kan ketua lembaga dan saya kan berada dalam koordinasi beliau di bawah beliau. Dia kemudian masuk ke kamar dan dia bilang, "Oh, gini pengemban dakwah nih kerjaannya, main game." Saya bilang, "Sep, ini lagi latihan perang nih, Sep." Nah, waktu itu kemudian saya merasa kemudian agak tersentuh, tersinggung gitu ya dan sebagainya. Dan kemudian itu menjadi penguat saya dan kemudian saya waktu itu berpikir harus ada kemudian orang yang saya tuju. Nah, ini orang yang saya tuju nih kemudian. Asep ini kemudian saya jadikan sebagai patron bahwa saya harus kemudian melebihi Asep ini. Ini kemudian bersungguh-sungguh dan bersemangat. Alhamdulillah saya dapat dari sana. Nah, Dan berhasil. Dan berhasil alhamdulillah. Berhasil di bawahnya tetap. Dan Mas Felix ini sebenarnya mengajarkan kita semua Bu dan semua pemirsa yang ada di rumah bahwa Mas Felix kan tadi ketika mendapatkan ilmu kemudian beliau mengajar. Agak bubar sedikit sih kelompoknya, Nggak tapi ada kemudian masalah. belajar lagi, kemudian mengajar lagi. Nah ini menarik karena sebagian dari kita beranggapan aku tidak punya ilmu, ngapain aku mengajar? Aku tidak punya ilmu, aku bukan ustazah, untuk apa aku berdakwah? Nah itu salah karena Rasulullah sendiri menyarankan pada kita untuk menyampaikan ayat Allah walau hanya satu ayat. Ya. Jadi apapun itu ya disampaikan. Kalau menunggu sampai kita pintar dulu, selamanya kita nggak akan pintar-pintar. Betul. Kalau menunggu sampai kita bisa dulu, selamanya kita nggak akan bisa seperti itu. Jadi Betul. memang Jadi saya sempat mengatakan mau kemudian kita isi kajian hari ini atau kita isi kajian besok atau bulan depan, tetap akan ada yang bubar. Maka lebih baik bubar sekarang atau bubar 2 bulan lagi kan ya, jadi sama aja. Harus ada pengalaman untuk itu. Nah, jadi begitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang belajar dan mengajar. Suka dukanya kita belum bahas, konsekuensinya ketika memilih Islam kita belum bahas. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Tetap sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu belajar dan mengajar. Saya masih penasaran dengan kisah belajar dan mengajar, percepatan yang dialami oleh seorang Mas Felix dari seorang mu'alaf dalam jangka waktu sekarang berapa Mas? 11 tahun alhamdulillah. 11 tahun sekarang sudah menjadi penolong agama Allah. Saksi hidup bagaimana? Karena gini Mbak Oki ya, ketika tahun 2002 ya berarti ya, beliau masuk Islam, kemudian kita saksikan di kampus beliau pertama kali masuk Islam. Saya dan teman-teman di kampus itu, ibu-ibu sekalian merasa iri gitu kan. Kenapa? Karena saya dan teman-teman yang sudah muslim dari kecil, itu belajarnya biasa-biasa aja. Betul. Tapi beliau sangat luar biasa belajarnya. Dari mulai bahasa Arabnya, sholatnya, baca Qur'annya, wah semuanya luar biasa. Nah, semenjak itulah kita di kampus menganggap bahwa ini Felix pasti akan sampai pada suatu saat beliau akan mendapatkan sesuatu yang istimewa. Kira-kira apa yang mendorong antum pas waktu itu begitu gigihnya belajar kan? Iya. Ya, pertama-tama alhamdulillah Ustadz Fatih Karim kemudian menyampaikan pada saya bahwa Islam ini adalah agama yang luar biasa. Tapi sayangnya memang belum diterapkan. Nah, karena itu ketika saya masuk Islam ada 2 perasaan yang saya punya. Satu, saya merasa tenang tatkala bisa menundukkan kepala saya pertama kali pada pencipta yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, greget. Kenapa? Karena apa yang saya pahami ini kemudian tidak diterapkan oleh masyarakat. Maka saat itu kemudian saya punya janji bahwa
saya akan membuat orang-orang muslim kemudian merasa bahwa mereka telah melalaikan banyak hal dalam agama mereka. Gimana caranya? Tidak ada cara lain kecuali mempelajari agama ini lalu menyampaikannya pada mereka sehingga mereka menjadi lihat, loh, kalau seandainya orang yang memang baru masuk Islam saja bisa, harusnya kita lebih bisa. Artinya saya inginkan kemudian mereka merasakan seperti, nah karena itulah saya kemudian belajar banyak. Saya kemudian berpikir kalau seandainya orang perlu 6 tahun maka saya harus kurang daripada itu, harus 3 tahun atau 2 tahun. Nah karena itulah pembiasaan yang memang saya lakukan. Jadi dibiasakan berada dalam satu jamaah, berada dalam orang-orang yang kemudian membuat kita merasa diri kita kemudian tidak punya apa-apa seperti Asep dan sebagainya. Nah karena itulah Ustadz Asep dan teman-temannya ini menjadi pemacu bagi saya bahwa saya harus kemudian bisa seperti mereka. Karena kenapa? Karena saya punya misi membuat orang muslim harus paham tentang Islamnya sendiri. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau Omnya gimana nih? Saya Belajar. tetap sampai sekarang saya belajar terus. Iya, karena belajar kan Insya Allah belum. belajarnya Proses di mana terus. nih, Uncle Jack? Belajarnya di mana? Mungkin kan orang-orang yang ada di ibu-ibu yang di rumah, Ya, ibu-ibu di yang ada di majelis sini. taklim. Majelis taklim. Dalam apa setiap misalnya di musola dekat rumah, kalau habis sholat maghrib, Betul. dilanjutkan dengan pengajian laki-laki, itu seminggu sekali seperti itu. Mengajarnya, kegiatan mengajarnya? Ya mengajar di situ. Nah, mengajar anak-anak. Dia bukan saya ngajar, saya belajar. Ada gurunya, kiainya. Oh, oke. ada Berarti dari satu tempat ke habaibnya. tempat lain atau memang stay di situ saja atau Ya ada beberapa musola kan dalam lingkungan RT atau RW itu kan ada beberapa musola. Nah, itu Di situ artinya kita keliling. ya, gitu itu kan. artinya belajar bisa di mana-mana. Belajar tidak harus berada dalam satu lembaga, belajar tidak harus sekolah formal yang sampai jenjang Betul. S3. Ya itu bagus sih kalau bisa, tapi tidak juga menjadi satu kewajiban. Dalam artian bahwa yang penting adalah kita membutuhkan guru supaya Jangan jadi kita alasan. nggak belok-belok nih. Jadi harus ada guru supaya membimbing kita gitu. Benar. Seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Mas Ini Kang Felix. Fatih sebagai guru pertama ya bagi Kang Felix. Alhamdulillah. Apa ya kisah-kisah yang sangat perlu kita contoh ya dalam hal belajar dari Kang Felix, apa semangat belajar dari Kang Felix ini? Iya, tadi saya sedikit tambahkan. Jadi memang beda Uncle Jack taskif dengan taklim. Nah kebanyakan kemudian taklim bukan berarti nggak boleh majelis taklim diganti dengan majelis taskif, bukan. Taklim itu biasanya mencelok materinya. Hari ini bahas wudhu, besok bahas air, besok bahas jenis-jenis air dan seterusnya. Akhirnya tidak terkerangka. Ibarat sebuah bangunan, hari ini bahasnya atap, besok bahas lantai, besok wah udah ngacak dah. Nah beda dengan taskif. Kalau taskif yang didapatkan Ustadz Felix sampai saat ini dan saya pun sampai saat ini, begitu pun Ustadz Asep dan banyak orang yang luar biasa, itu taskif. Dan Rasulullah justru mengajarkan taskif, pembinaan intensif. Iya. Jadi dari mulai akidah, ya, syariah, dakwah pun diajarkan, ya, kemudian sampai hal-hal yang lebih besar lagi. Iya. Nah, jadi terkerangka, ibarat bangunan, beliau itu jelas jendelanya di mana, pintunya di mana, narok TV itu di mana, narok kulkas itu di mana. Jangan naruh kulkas di dalam mana misalnya? Kamar mandi. Kamar mandi misalnya, bukan ngapain gitu. Nah itu bedanya satu. Kedua, keluar biasaan beliau dari sejak awal bertemu memang orangnya seperti itu. Jadi beliau hari ini yang harus digarisbawahi nampaknya. Kita harus melihat bahwa beliau hari ini itu adalah pilihan-pilihan di masa lalunya. Jadilah beliau sekarang. Jadi kalau ngelihat pohon yang tua hebat, akarnya menghujam ke tanah, kemudian daunnya begitu rimbun, jangan melihat pada saat itu. Tapi itu adalah tumbuh dari ratusan tahun terpaan alam. Ada anginnya, ada topannya, ada badainya, bayangkan itu. Jadilah dia seperti itu. Jangan ngelihat sekarang gitu, tapi ngelihat luar biasanya. Berarti ini kan hasil dari pilihan-pilihan Hasil beliau ya tempahan beliau. Jadi luar biasa. Nah, Kang Fatih tadi menarik katanya, dikatakan bahwa kita memerlukan satu majelis ilmu yang terstruktur ketika mengajarnya, ketika pemberian ilmunya. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri telah mengatakan pada kita semua, sampaikan dengan bahasa mereka, sampaikan dengan kaum mereka. Artinya apa? Kalau pemahaman agamanya masih segini, jangan dikasih yang bruk langsung semuanya gitu. Jadi stres langsung berat Ngaji gitu. jangan dicampur arisan juga ya. Ini arisan boleh yang kenceng, sih. ngajinya kagak jadinya. Jadi intinya adalah sampaikan sesuai dengan pemahamannya. Kalau pemahamannya masih sampai situ ya Terus, jangan bertahap lama-lama, semakin paham, semakin banyak materi-materi yang dimasukkan seperti Dan yang itu. terpenting Mbak Eki ya dari pelajaran dari Mas Felix itu adalah ketika kita sudah belajar, kemudian kita amalkan, kemudian kita sebarkan. Betul, Jadi itu penting. belajar, mengajar. Jadi ibu-ibu juga sama. Ketika sudah belajar di majelis taklim, bapak juga adik-adik yang dari mahasiswa sudah belajar nih di kampus, tidak hanya cukup
sampai di situ. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mengajarkan orang lain? Minimal pada Dan ini keluarga kita sendiri ya. minimal ya. minimal. Apalagi Apalagi pada laki-laki sesama yang menjadi lain. kan. imam. Iya. Ikatlah Penentu. ilmu dengan menulis Nah, itu kata Ali bin Abi Thalib. dan kembangkanlah ilmu dengan menyampaikan. Nah. Betul. Itu tambahan dari saya. Iya. Nah, saya ingin mengingatkan juga kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah, apabila ingin bertanya kepada narasumber kita yang luar biasa, bisa mengirimkan surat, bukan? Apabila ingin bertanya bisa di Twitter kita di @inspirasiiman. Dan tadi kan kita belum menyapa nih ibu-ibu yang luar biasa hari ini ingin menimba ilmu, ya kan? Belum kan? Uncle Jack. Nah, ini sebelumnya aku ingin menyapa juga. Nanti ibu-ibu setelah ini akan bertanya nih pada narasumber kita yang luar biasa. Ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Manar. Ibu, assalamualaikum. Ada 3 orang itu. Yang berbaju hitam putih. Kemudian ibu-ibu dari Majelis Ta'lim An-Nur. Nah, kemudian ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas. Ibu-ibu 4 dari orang. Majelis Ta'lim As-Sabirin. Dan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam. Wah, Masya Allah. Mudah-mudahan luar biasa. Nanti Allah akan bertanya masa mudamu kau gunakan untuk apa. Teman-teman semua bisa jawab, kita ikut majelis ilmu di sini. Ya. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Kang Asep. Ini siapa? Saya mau tanya sama Siapa? Kang Fatih. Iya. Fatih. Sampai Ustadz Felix memilih Islam itu agamaku, itu apa poinnya, apa yang dia menjadi bisa tertarik dan masuk Islam? Iya, tadi secara akli memuaskan akal. Jadi beda dengan agama lainnya. Agama lainnya semakin kita bertanya, salah satu tokoh agama lain mengatakan apa? Semakin kita berpikir tentang agama kita, maka kita akan murtad. Ya, tapi berbeda dengan Islam. Semakin kita bertanya, semakin kita mendalami, semakin mantap keimanannya. Tapi perlu pembimbing. Betul. Kalau nggak stres nanti. Bahaya. Itulah sebabnya kita butuh guru. Butuh guru, butuh mengarahkan. pembimbing. Kalau nggak nanti stres. Nah, jadi itu clue-nya di situ. Jadi akal puas, jiwanya tentram. Jiwanya tentram, sampai kapanpun kita akan tentram. Yang kemudian yang ketiga, memang fitrahnya juga sesuai. Sesuai apa yang nggak bisa dijawab oleh Islam. Ya. Sekecil apapun bisa dijawab oleh Masuk ke Islam. kamar mandi aja ada. Dari mulai masuk caranya. kamar mandi sampai masuk ke negaraan, semua dijawab Pernikahan. Islam. Jadi secara ringkas bahwa Iya. Ustadz Felix memilih Islam itu yang pertama memuaskan akal, Iya. menenteramkan jiwa dan Betul. sesuai dengan fitrah. Itu berarti manusia, 3 hal iya. itu. Dan itu nggak didapatkan oleh agama sebelumnya. Nggak akan pernah. Iya, iya. Ya. Betul itu. Alhamdulillah. Karena itulah saya ada di sini. Masya Allah ya, mudah-mudahan Mas Felix ini bisa menginspirasi kita semua dan Amin, setidaknya amin. membuat kita malu. Iya loh, Kita saya malu. Dari bayi sudah Malu. Islam. Malu. Iya. Perlu belajar tuh mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam sama Ustadz. Ya. Sama Ustadz Fatih ntar ya. Boleh tanya-tanya nanti di luar di studio. Serbu Ustadz Fatih ya. Ikut majelis taklim beliau ya nanti itu. Follow Twitternya. Follow Twitternya. Nanti setelah ini kita akan bahas lagi lebih panjang lagi. Ibu semua yang di sini bisa bertanya kepada Mas Fatih, kepada Mas Felix, Kang Asep, Uncle Jack juga boleh, bisa bertanya apapun. Kita kembali lagi dalam acara Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Halo Oki. iya. Sekarang saya berada di antara penonton di sini. Iya. Ingin mewakili suara-suara dari para penonton di sini. Suara-suara hati. Oke. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari penonton di sini. Salah satunya yang pertama kita kasih kesempatan kepada Ibu Jainah. Ibu Jainah silakan berdiri. Yang mana Ibu Silakan, Jainah? Ibu. Wow, Silakan, Bu. tepuk tangan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Zainah dari Masjid Taklim Musola An-Nur, Krukut. Alah, Panjang banget jedanya, Bu. mikirnya minta- lama banget Krukut. Saya minta pendapat sama Ustadz. Ya, silakan. Anak Ustadz, saya ada 3, ini Bu. untuk malas sekali untuk belajar. Ya. Jadi bagaimana caranya untuk supaya dia lebih giat belajar Ya. dan sebagai saya sebagai orang tua ingin ingin yang lebih baik untuk anak saya. Mohon maaf Ibu, Assalamualaikum. anaknya usia berapa Ibu? Anak saya usianya kelas 6. SD. Iya. Baik, SD. terima Waduh, masih kasih. ada Assalamualaikum kecil ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Jainah masih kelas 6 SD, anaknya masih ada produktif masih. Belajar itu, hasil belajar tuh. Iya. Nah, berikutnya dari mahasiswa. Di antara para pelajar nih. Ya, silakan. Senyum-senyum aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Habibi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah. Ya. Yang saya ingin tanyakan sama Ustadz, termasuk Ustadz yang berdua, Ustadz Fahim sama Ustadz Felix. Ustadz Felix yang sering saya banyak baca bukunya ya. Ini target tujuannya adalah mengislamkan orang Islam, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kami sebagai mahasiswa yang insya Allah intelektual dalam beragama, yang mudah-mudahan istiqomah juga dalam memperjuangkan Islam, ya ingin bertanya, bagaimana untuk istiqomah dalam iman itu? Yang kedua, apa tujuan Ustadz untuk mengislamkan orang Islam seperti itu? Ya, terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sudah 2 pertanyaan? Sudah cukup 2 pertanyaan. Baik, Masya Allah. Pertanyaan pertama dari Ibu Zainah yang anaknya berusia 12 tahun ya Bu ya, 6 SD ya Bu. Pertanyaannya adalah bagaimana nih anak saya malas belajar? Bagaimana cara supaya giat belajar? Dari ketiga orang hebat di depan saya. Siapa duluan nih? Yang punya cara. Sebenarnya kalau kita lihat orang-orang belajar, siapapun itu ya, ibu-ibu sekalian dan juga mukminin dan mukminat yang ada di rumah, orang belajar itu kalau dia merasa tidak tahu. Jadi kalau dia tidak merasa tahu dan dia merasa perlu tahu, maka dia belajar. Maka pertama-tama yang harus kita sampaikan pada orang-orang yang dia supaya mau belajar adalah pertanyaan why. Kenapa saya harus belajar? Contoh, menurut ibu-ibu sekalian, menurut teman-teman sekalian yang masih mahasiswa dan menurut teman-teman mukminin dan mukminat yang ada di rumah, perlu nggak kita belajar tentang bagaimana bertahan hidup di hutan? Perlu nggak? Mungkin bagi sekarang kita mungkin merasa perlu, karena kemudian kita membayangkan kita bakal kemudian tersesat di hutan. Tapi saya rasa teman-teman sekarang ada nggak yang belajar bagaimana cara bertahan hidup di hutan? Nggak ada. Kenapa kira-kira? Karena walaupun kita merasa perlu, tapi sebenarnya dalam hati kita merasa nggak perlu. Tapi kalau saya katakan, tahun depan seluruh misalnya di Indonesia pangan-pangan akan hilang semua. Dan orang-orang akan terlibat perang misalnya pada tahun depan. Maka kita semua akan terpaksa bertahan hidup di hutan. Belajar nggak kita sekarang? Belajar. Maka kalau kita tahu kenapa kita harus belajar, kita pasti akan belajar. Maka kalau ada kemudian anak kecil atau kemudian orang dewasa ataupun siapapun dia malas belajar, berarti sadarkan dulu why. Kenapa saya harus belajar? Kenapa ilmu ini penting bagi saya? Nah, itu poin yang sangat penting. Kalau dia sudah memahami, insya Allah dia akan cari sendiri. Tidak usah dicekokin, dia akan cari sendiri. Insya Allah. Tafadhol. Ya, jadi Mas Felix, berkaitan dengan ilmu itu, apa berarti dan mengapa. Ilmunya apa? Jadi ibu-ibu nih harus tahu apa yang akan dipelajari, tapi yang lebih penting adalah kenapa kita harus mempelajari itu, gitu ya, Felix? Dan bagaimana cara mempelajari itu? Ada 3 lagi. Kalau dari tempatnya sendiri bagaimana? Ada nggak? Iya. Kiat-kiat. Benar, kalau tadi istilahnya why, kalau saya melihat strong why. Jadi alasan mengapa. Jadi orang itu seringkali terdorong kemudian melakukan sesuatu itu ketika dia membutuhkan sesuatu. Ya tadi ketika kemudian orang nggak membutuhkan hal yang memang dia butuhkan, dia nggak akan pernah dia nggak akan pernah mau terdorong gitu. Dia cuek gitu. Sama seperti ketika orang bertanya, untuk apa buat cake pisang gitu kan? Ya orang yang tidak punya kepentingan, tidak merasa penting belajar buat cake pisang. Tapi kalau orang yang menangkap peluang bisnis bahwa cake pisang itu bisnisnya luar biasa, besok dia akan kejar ilmu cake pisang. Dan siapapun yang menghalanginya, dia akan kejar sampai dapat ilmu buat cake pisang karena dia tahu bagaimana pasar cake pisang. Itu lebih kurang seperti itu. Jadi strong why atau why-nya. Atau seperti contoh ketika istri saya sakit. Istri saya sakit demam berdarah. Ketika usia kemudian kandungannya berusia 7 bulan. 7 bulan sakit demam berdarah. Otomatis langsung saya cari tuh seluruh informasi tentang demam berdarah di internet. Saya kumpulkan semuanya, buku-buku saya baca sehingga saya punya pengetahuan tentang demam berdarah. Nah, karena saya merasa memerlukan ilmu itu. Jadi kalau belajar itu dikatakan seseorang termotivasi untuk belajar karena kepentingan dan sebenarnya karena minat juga. Nah, ini yang harus diluruskan adalah kebanyakan karena saya juga dari background pendidikan. Yang harus diluruskan adalah banyak sekali orang tua yang menyangka kalau anaknya pinter matematika 9 dikatakan pinter. Tapi giliran anak-anaknya dapat nilai bahasa atau kesenian 9 dikatakan biasa-biasa saja. Padahal setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ini harus diluruskan, Bu. Mungkin aja. Dan juga jangan lupa bahwa belajar itu bukan harus di meja, menulis PR segala macam, tapi belajar bisa dimanapun. Karena setiap orang punya kecerdasan cara belajar yang berbeda. Ada auditori, ada kinestetik, ada dia visual. Jadi sebenarnya disesuaikan gaya belajar. Buatlah belajar menyenangkan. Itu dia. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mas Habibi.
Habibi ya. Mas Habibi mengatakan, ini untuk Kak Asep dulu mungkin. Ya. Bagaimana istiqomah dalam iman? Dan nanti pertanyaan kedua akan dijawab oleh Mas Felix, tujuan mengislamkan orang Islam. Ya, Mas Habibi ya, dan pemirsa semuanya, bahwa istiqomah itu sesuatu pilihan. Gitu kan. Ketika kita sudah memilih Islam, bahwa tidak ada alasan lain selain istiqomah. Kenapa? Karena ketika kita beriman, itu hanya satu pintu ujian yang kita lewati, yaitu ujian kekufuran. Tapi itu termasuk kalau dalam surah Al-Waqiah disebutkan itu golongan kanan. Kalau golongan kiri adalah orang yang dia tidak bisa melewati ujian kekufuran, maka dia menjadi orang kafir. Tempatnya di mana? Orang kafir di neraka. Berapa lama? Selamanya. Tapi ketika kita sudah bisa melewati ujian kekufuran, kemudian kita beriman, itu masuk ke dalam orang yang beriman. Maka tempatnya di Surga insyaallah. belum tentu. Di neraka dulu kalau dia tidak beramal, baru ke sorga. Tapi ada ujian yang kedua. Ujian apa itu? Ujian dunia. Kalau kita sudah berhasil melewati ujian dunia, artinya ketika kita di dunia kita bisa beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, maka tempatnya di sorga. Dan itu yang disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang didahulukan masuk sorga. Jadi ada 3. Ada orang yang di neraka kekal, orang yang di neraka lalu dimasukkan ke dalam sorga, tapi ada juga orang yang didahulukan masuk sorga. Nah, kita beriman, lantas kita tidak istiqomah dalam keimanan kita, betul insya Allah kita akan masuk sorga, karena seluruh umat Nabi Muhammad insya Allah masuk sorga. Tapi akan ke neraka dulu. Berapa lama? Tergantung amalan kita. Jadi pilih mana? Mau ke sorga dulu, mau ke neraka dulu, atau langsung masuk sorga? Nah, itu alasannya kenapa kita harus istiqomah. Gitu, Dan salah satu cara supaya istiqomah adalah tentu saja dengan mendatangi majelis-majelis ilmu, dengan menemukan satu kelompok belajar yang kita bisa intensif belajar di sana, dan jangan lupa untuk memilih lingkungan-lingkungan yang kondusif untuk kita belajar, karena kita adalah gambaran dari teman kita. Kita pengen tahu kita ini siapa, lihat aja temannya siapa, karena gambarannya seperti itu. Nah, untuk Mas Felix tadi bagaimana tujuan mengislamkan orang Islam, ya Allah, kita harus belajar banyak nih ya. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan itu kan memiliki sebuah tujuan. Maka ketika Allah menurunkan umat terbaik, yaitu umat muslim ini, Allah juga punya tujuan. Tujuan Allah menurunkan umat muslim adalah menjadi sebuah kebaikan bagi seluruh alam. Sebagaimana ketika Rasul diutus, Rasul kemudian menjadi sebuah rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, maka ketika kemudian manusia diutus ke dunia, Allah membebankan kepada manusia untuk menjadi khalifatul fil ard, menjadi khalifah di atas muka bumi, pengelola di atas muka bumi. Dengan kata lain, kalau kita ibaratkan dunia ini adalah sebuah lautan musibah, maka satu-satunya cara untuk kemudian mengarungi lautan musibah agar kita tidak terjatuh ke dalamnya adalah dengan menempati perahu sunnah. Nah, perahu sunnah ini adalah kemudian Islam dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Maka ketika kemudian saya masuk Islam, saya memahami bahwa umat ini sekarang menjadi umat yang tidak menerapkan Islam. Karena itulah mereka punya banyak masalah. Masalah ini kemudian dari segala sisi, masalah ekonomi, masalah kemudian masalah pemerintahan, masalah politik, masalah budaya, sampai masalah kecil seperti galau, itu juga masalah itu. Nggak bisa nikah-nikah, itu masalah juga itu. Atau sudah mau nikah tapi nggak punya duit, itu masalah juga. Nah, beberapa permasalahan akhirnya kemudian kenapa? Karena tidak diterapkan aturan-aturan Allah. Nah, maka tujuan saya kemudian menjadi seorang muslim dan menyebarkan Islam kepada siapapun yang kemudian kita bisa menghujamkan pemahaman Islam pada mereka, agar mereka memahami apa itu Islam dan kemudian mengamalkan apa itu Islam, sehingga tujuan Allah menciptakan mereka di dunia sebagai orang yang kemudian khalifatul fil ard tadi menjadi sebuah kenyataan. Mereka bisa menyelamatkan umat-umat yang lain. Mereka bisa menyelamatkan seluruh umat manusia dari yang namanya musibah tadi. Itu kemudian tujuannya. Itulah tugas seorang khalifah, yaitu menyuruh pada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Akan ada satu pertanyaan lagi. Kita kembali lagi tetap dalam acara Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Kalau tadi ibu-ibu yang ada di sini, teman-teman semua sudah bertanya kepada narasumber, sekarang giliran yang ada di rumah tadi telah mengirimkan pertanyaan lewat Twitter kita di @inspirasiiman. Punya teman yang banyak ilmu tapi pelit membagi ilmunya. Wah, celaka aja. Banyak nih bukan nih. Bagaimana itu kalau seperti itu? Iya, karena justru berkahnya ilmu, kebaikan dari ilmu, dan justru ilmu itu kan harta. Nah, justru harta itu bukan milik kita, dia milik Allah. Fitrahnya ilmu itu dibagikan. Gitu. Justru Rasul katakan, jika anak Adam meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali 3. Anak yang soleh yang mendoakan.
ilmu yang pernah diajarkan semasa hidupnya. Dan yang ketiga adalah wakaf atau sedekah jariahnya. Betul. Lah, udah misalnya anak belum punya, ilmu nggak diajarin, sedekah juga, wakafnya juga nggak. Apa yang mengalir? Celaka, udah habis. Rugi udah. Lagian juga surga terlalu luas untuk ditempati sendirian. Jadi harus ngajak Kasihan orang. tuh, temannya kasihan, diingetin deh. Kasihan. Ada ulama yang berkata ilmu yang tidak diajarkan itu justru jadi fitnah. Iya. Justru jadi fitnah, maka harus diajarkan, harus kemudian dibagikan. Maksudnya? Karena ketika orang kemudian tidak membagikan ilmunya, maka itu akan jadi fitnah bagi dia dan fitnah bagi orang lain. Nah, jadi orang lain tidak mengetahui ilmu, tentu saja akan melakukan maksiat. Dan ketika dia kemudian memiliki ilmu dan tidak mengajarkan, maka kena maksiat juga. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Jadi ada orang yang kemudian mengajarkan manusia lalu melupakan diri dia sendiri. Itu yang pertama. Tapi ada jenis yang kedua, manusia yang kemudian membaca kitab tapi tidak mengajarkan. Ada lagi yang lain. Nah, jadi tetap kemudian dua-duanya kemudian kena fitnah. Lulus cum laude. Nah, sebenarnya ini juga harus diperhatikan untuk para pendakwah atau para pengajar. Ketika dia sibuk mengisi orang lain, terkadang lupa untuk mengisi dirinya sendiri. Padahal senantiasa seperti gelas kan, ketika kita mengisi terus, maka gelas itu tidak boleh kosong, harus diisi juga. Makanya harus belajar juga gitu. Tapi memang terkadang bagi saya ya, ketika bahkan ya, kalau misalkan di Twitter atau di Facebook atau bahkan di BB ataupun di telepon ada yang bertanya, itu menjadi pemicu. Betul. Saya belajar. Betul. Kenapa? Karena memang tadi kalau misalkan ada 4 yang merusak agama, kalau yang satu itu tidak mengamalkan, yang kedua itu tidak mencari tahu apa yang kita tidak tahu. Betul. Gitu. Maka ketika kita belajar itu salah satu bagi saya itu adalah ketika ada yang bertanya. Oh, itu sangat luar biasa. Apalagi kalau kita nggak tahu jawabannya, kita cari tahu dulu tuh. Baru ketemu lagi orang itu baru dijelaskan. Ustadz, saya punya teman, istrinya 2. Kemudian dia punya anaknya 2 dari perkawinan yang awal. Kemudian 3 dari perkawinan yang baru. Warisannya gimana ya? Nah, ini kan nah, kita harus buka lagi buku lagi, kita harus buka lagi dalil lagi dan sebagainya untuk mencari tahu sebenarnya hukum yang lebih spesifik seperti apa. Walaupun hukum umumnya kita sudah tahu. Nah, jadi belajar untuk mengajar dan mengajar untuk belajar. Iya. Jadi memang ketika kita belajar kita dapat ilmu, tapi ketika kita mengajar kita dapat tambah lagi ilmunya. Betul. Gitu, Om. Aduh. Sedih rasanya. Kenapa wajahnya? Kenapa Uncle Jack? Pengen gitu seperti beliau-beliau gini. Inspirasi buat saya. Iya, inspirasi iman. Insya Allah kan istiqomah yang di sini semua. Sadaran Tapi untuk itu. istiqomahnya beda loh. Jangan istiqomah yang satu lagi, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Nah, di rumah doang takutnya. Iya, di Nah, ini- rumahnya ada 2 lagi. Ini ada hal menarik lagi tentang belajar dan mengajar bahwa dikatakan oleh Mas Felix juga yang sudah dikatakan di segmen-segmen awal bahwa ketika kita, sebenarnya ini perkataan Ali bin Abi Thalib, ketika kita memiliki ilmu ikatlah dengan tulisan. Jadi belajar dan mengajar itu bukan hanya sekedar kita datang ke majelis taklim, kita hanya belajar pada guru, tapi juga ketika kita menulis itu juga sebenarnya kita belajar. Ya, belajar dan mengajar sekaligus. Iya, karena Tanpa kan harus ada kehadiran kita. betul, karena ketika kita menulis kan kita mencari referensi dulu, baca ini. Nah, kemudian ditulis. Berarti ada pepatah yang mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu terpatahkan sekarang. Cina berkat nonton orangnya ke sudah sini. ada. Orang Cinanya udah ada. Malah Cinanya ke sini. Nah, kita ini sebenarnya sudah di segmen acara. Ini kan luar biasa ya, Masya Allah, bertemu dengan orang-orang hebat. Ini harta yang luar biasa. Ketika kita berada dalam satu majelis ilmu, malaikat menaungi. Amin. Ya, Masya Allah. Nah, ini saya ingin tahu kesimpulannya, closing statement dari para orang-orang hebat di depan saya ini tentang belajar dan mengajar, urgensinya, kepentingan, manfaat, dan menginspirasi orang banyak untuk terus belajar dan dari mengajar. gurunya dulu deh. Nah, dari pakarnya dulu nih. Iya, pertama yang harus dan selalu saya juga ingatkan Felix, hidup ini cuma sekali, waktunya singkat, dan tidak akan pernah diulang. Betul. Nah, jadi sudahlah dia singkat, cuma sekali, tidak akan pernah diulang, mau main-main di situ. Itu pertama. Kedua, terkait dengan ilmu. Justru keberkahan, ada hadis yang kemudian saya sangat-sangat sayang hadis itu. Semua hadis saya sayangi dan saya cintai, tapi hadis ini bagi saya sangat-sangat luar biasa. Barang siapa yang kemudian menunjukkan seseorang pada satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan dengan tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Jadi copy paste pahala. Jadi kalau melalui pengajaran kita dan melalui belajar kita, kemudian orang tertunjuki hidayah, maka walaupun kita tidak ada, tiada nanti, walaupun jasad kita hancur di relung tanah,
pahalanya mengalir abadi. Dan ini Rasul yang ngomong, nggak mungkin bohong, itu pasti benar. Itu bagi saya cukup Muridnya? luar biasa. Ya. Muridnya lebih hebat pasti. Kalau saya cuma ingin menyampaikan bahwa ilmu itu tidak bisa didapatkan melalui istirahat. Tapi istirahat bisa kita dapatkan melalui ilmu. Ya. Maka tidak ada bagi kita sebuah pilihan selain kemudian menghabiskan masa muda ataupun menghabiskan masa dunia untuk mencari ilmu dan mengamalkannya, dan dengan itulah kita bisa beristirahat di surga insya Allah. Amin. Ya Suatu waktu ketika saya pernah mengeluh dengan ustadz saya kemudian bahwa saya kemudian merasa jumut, merasa sangat lelah dengan kemudian seluruh hidup ini harus kemudian belajar, mengajar, kadang-kadang kemudian istri di rumah kemudian ngomel, kenapa pulangnya malam banget, besok pagi harus pergi lagi dan sebagainya. Kadang-kadang saya merasa lelah. Lalu kemudian ustadz saya kemudian menasihati saya dengan sebuah perkataan, kamu harus bersyukur ketika Allah menyibukkanmu dalam perkara-perkara ketaatan. Betul. Kalaupun kamu tidak sibuk dalam perkara-perkara ketaatan, pasti Allah akan membuatmu sibuk dalam perkara-perkara kemaksiatan. Maka itulah kemudian menjadi pilihan bagi kita, sibuklah dalam perkara-perkara taat, mencari ilmu lalu mengajarkannya. Betul. Om Jack apa kesimpulannya? Ya. Om Jack apa kesimpulannya? Terinspirasi dong. untuk terus belajar. Oh saya yang disuruh. Coba Kang Asep apa kesimpulannya? Ayo. Saya teringat sebuah hadis juga bahwa barang siapa yang berjalan pada satu jalan menuju ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan perjalankan dia pada salah satu jalan menuju surga. Jadi bagi saya ketika kita menuntut ilmu, maka Allah sedang perjalankan kita menuju surga, di salah satu jalan menuju surga. Kalau kita yang belajar saja, Allah berikan hadiah bahwa kita sedang berjalan di salah satu jalan menuju surga, apalagi ketika kita sedang mengajarkan, yang kita menunjuki jalan-jalan menuju surga. Baik, terima kasih, Masya Allah. Uncle Jack insya Allah terinspirasi untuk terus belajar. Ya. Cemut, tetap cemut. Saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh hamba Allah yang hebat-hebat, yang insya Allah akan memberikan inspirasi pada kita semua. Untuk Kang Fatih, saya mau ikut tuh pelatihan terjemahan Al-Quran. Wah, saya harus belajar banyak nih ya. Semakin kita belajar, semakin kita nggak tahu apa-apa sebenarnya, karena ilmu Allah banyak sekali. Untuk Kang Asep dan semuanya, juga seluruh ibu-ibu yang ada di sini, terima kasih untuk teman-teman semua, untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah dan yang telah mengirimkan pertanyaan. Jangan lupa kalau ingin bertanya tetap di Twitter kita di @inspirasiiman. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan di jam yang sama. Insya Allah akan mendapatkan inspirasi juga. Dan terakhir ada buku yang ingin dibagikan kepada kita semua dari Kang Fatih. Boleh kita dapat bukunya? Silahkan. Nah, Masya Allah ya, ini buku tentang Al-Quran. Jadi ini yang di sini aja. Trilogi. Jadi Ustadz Fatih ini ternyata punya trilogi program. Bagaimana yang pertama super cepat, super mudah membaca Al-Quran hanya dalam waktu berapa jam? 6 jam saja. 6 jam. Kemudian super cepat, super mudah terjemah Al-Quran dalam waktu 8 jam. Dan super mudah, super cepat belajar bahasa Arab hanya dalam waktu 4 jam. Wow. Ini buku-bukunya. Mari kita menjadi pandai di dunia juga pandai di akhirat. Berarti ya, buat dengan mempelajari Felix ilmu. ya. Kalah kereta ekspres. Pak Jarwo juga. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan terakhir untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang haus dengan ilmu, pribadi yang senantiasa belajar dan mengajarkan kepada orang lain. Dosa dan dosa, sabarkanlah. Aku tak menjalankan perintahmu, tak penuhi kewajibanku, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa, sabarkanlah. Aku bertobat hidup di jalanmu, tak penuhi kewajibanku, terlalu tutup usia, kembali padamu. Kembali padamu.
ada